hei kamu semua yang beriman. Ini sering disampaikan. Yang dipanggil orang yang iman, bukan Islam. Banyak nanti umat Islam tidak puasa. Lihat aja lah di jalan ini, jalan apa namanya Pak RW? Stasiun Angke. Lihat, Kemis puasa, Jumat itu sudah ada yang rokok di jalan nanti ini. Cek saja Pak Cecep, Anda kan penguasa jalan ini toh. Lo nanti sudah ada yang rokok, udah ada yang ngopi pinggir jalan Jumat itu hari kedua. Ini pemerintah nggak ada undang-undang soalnya Pak RW. Bagi warga negara yang melawan aturan agama akan kena sanksi. Ini belum ada aturan pemerintah. Kalau ada aturan pemerintah, Anda yang Islam, Anda ngerokok di jalan, Anda ngopi di jalan, Anda makan di jalan, maka akan kena sanksi oleh pemerintah. Apa sanksinya? Mungkin masuk bui dulu sehari 2 hari, atau mungkin kena denda, bayar ini segala macam. Ini undang-undang belum ada. Undang-undang itu hanya menyampaikan toleransi, hormatilah orang-orang yang beragama atau orang yang menjalankan syariat agama. Tapi kenyataannya umat Islam kita tidak menghormati sesama umat Islam. Lalu mereka yang rokok KTP-nya jelas Islam, tetangganya puasa, sama-sama Islam tapi tidak saling menghormati. Maka lihat nanti di bulan Ramadan banyak warga negara Indonesia yang mencoreng atau mencoret nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sesama muslim nggak saling menghormati, apalagi yang non muslim nanti ujungnya naudzubillahimin. Nah terus kudu bagaimana Ustadz? Yang malam ini disampaikan, hei sedulur kabeh, hei manusia Islam, tolonglah, yang namanya puasa hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujaba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para alim, ulama, ustadz, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, yang hadir pada malam ini dari jajaran pemerintah tingkat RW 07. Alhamdulillah Bapak RW, Bapak Saifullah nggih Pak nggih, beserta staf dan jajarannya, baik jajaran stakeholder ya,
Anda FKDM, RT, semua staf RW yang hadir, sepuhan kita Bapak Cecep, Tua Musola Al-Islah Haji Soekarno dan jamaahnya, Musola Al-Mubarakah yang digawangi oleh Bapak Suhendang, diperkuat Bapak Musin dan jajarannya, walaupun dadakan tapi mampu berbagi dengan anak-anak yatim. Alhamdulillah. Ini dadakan banget memang wis Pak Ustadz, pokoknya malam Jumat terakhir bulan Sya'ban harus datang di Al-Barokah. Pokoknya di barokah berkah Pak Ustadz, habis ngaji makan-makan. Alhamdulillah. Wah, saya kalau makan-makan tuh cocok Pak Haji. Apalagi habis makan dibungkusin. La ilaha illallah. Acaranya apa Pak RT Suhendang, Pak Ketua? Ruahan. Iya kan, ruahan ini. Emang ruahan itu apa? Arwah. Kirim arwah, kirim doa kepada para leluhur berketepatan malam Jumat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjir bali bebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salawat bersama. Salli wa sallim da iman salli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya lanjutin dulu biar selesai. Kebacut temenan nger anak turunku, kowe ora wirang mangan bondo tinggalanku. Lamun aku bisa bali nang alam dunya bakal tak ringkesi bondoku sing ese ana. Salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pas malam Jum'ah, sholawatannya saben malam Jum'ah, arwah pada pulang ke rumah. Saya ingat di sini dulu meriah karena salah satu yang mendegani adalah almarhum Bapak RW Wawan Sofwan. Maka sekarang minta suratul Fatihah untuk Bapak RW Wawan Sofwan yang lagi pulang ke rumah nengok anak istrinya. Sekarang jamaahnya sedang ruahan. Kita kirim Fatihah agar almarhum Bapak RW Wawan Sofwan diberikan rahmat oleh Allah, diluaskan makamnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amaliyahnya bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga yang saya hormati kori kita Mas Kang Ustadz Komarudin ya. Orang Sunda ya Kang. Tapi saya orang Jawa Kang Muslih Channel ya. Dan Pak Ustadz Asep ya. Kita ketemu setahun sekali Pak. Bapak kemana aja gitu. Baik begini. Pertama, kita membanggakan Pak RW Wawan. Untuk bisa seperti Pak RW Wawan itu enggak mudah Pak. Karena salah satu yang menggiatkan ini musolah itu kan Pak RW. Makanya YouTube-nya masih ada. Pak RW sambutan di sini, habis sambutan meninggal. Ya, habis sambutan itu meninggal. Artinya jarak beberapa waktu. Maka ini masuk dalam satu hadis gini. Bagaimana kita mencontoh yang baik sesuatu yang sudah jadi, Pak. Bismillah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ketika orang itu mampu menciptakan yang baik, kemudian orang itu meninggal dan ada yang meneruskan kebaikan itu, maka ketika kebaikan itu terus dilestarikan, terus dijalankan, maka pahalanya secara otomatis akan terus tertransfer kepada orang yang dulu telah menciptakan kebaikan itu. Dan maka kebaikan ini ketika diciptakan, sama ini kan musola, dulu ini di sini ada tempat untuk judi, gitu-gitu kata-katanya dulu. Di sini dulu untuk judi, untuk remi, untuk segala macamnya, tempatnya kumuh, kotor karena memang lokasinya lokasi sampah. Kemudian Pak RW tentu dengan jajarannya sendiri yang nggak bisa, dengan jajarannya dibersihkan, diciptakan menjadi musola, dan ini terus bergulir berjalan untuk sholat jamaah, untuk taklim, untuk kegiatan, bahkan ada kegiatan horizontal membagi kepada anak-anak yatim. Maka wa ajru man amila biha, amaliyah ini dapat pahala, maka yang meninggal yang dulu ikut kiprah menciptakan kebaikan ini akan mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Maka bangga menjadi Pak RW Wawan Sofwan. Bagaimana kita yang masih hidup bisa mencontoh seperti beliau, menciptakan yang baik agar apa? Kebaikan itu terus dilestarikan. Tapi di sini Pak, sebaliknya kalau menciptakan kejelekan, menciptakan judi, menciptakan tempat-tempat untuk ngobrol sambil minum minuman keras, terus bergulir, orang itu mati, maka wa wizru man amila biha, dosanya juga akan tertransfer kepada orang itu selama apa yang ia ciptakan dalam kejelekan itu tetap dilestarikan. Na'udzubillahi min. Maka hebat ini Pak Suhendang dan jajarannya menciptakan suasana sambut Ramadan bulan Sya'ban ruwahan. Setelah bicara ruwahan, tentu kalimat ruwahan tadi arwah dan sering kita sampaikan, ini sudah terus bergulir dan berjalan. Ayo dilestarikan. Tawasul, tahlil, dalil sering kita sampaikan. Wis pokok sebagian ulama berpendapat arwah almarhum dan almarhumah itu takhruju arwahul amwat min kuburihim yakifuna ala buyuti abwabikum. Sebagian ulama pendapat nanti malam Jum'ah arwah almarhum akan pulang ke rumah minta doa, kiriman doa walau bi suratil Fatihah. Maka tradisi alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini malam ini kita lakukan, mudah-mudahan terus bergulir pun ketika nanti kita sudah berpulang ke rahmatullah, anak cucu kita, saudara kita, sahabat kita mau kirim doa untuk kita, insya amin ya rabbal. Satu. Yang kedua,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbah usuduri. Salawat. Sallallahu alaihi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi dawuh man shalla alayya yaumal jum'ati wa lailatiha atau wa lailataha mi'atam marratin hufirat lahu dunubuhu walau misla zabatil bahri. Pak RW baca sholawat malam Jumat atau hari Jumat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa Pak RW ini. Pak RW punya dosa nggak sih? Kelihatannya nggak punya kok. Nggak punya sedikit. Ketika orang itu dosanya banyak walaupun seperti busa yang ada di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, ini kalau Jumat makanya sholawat. Kini kita masuk. Insya Allah Pak, seminggu lagi Ramadan. Ya kalau melihat kalender tanggal 23 malam Kamis kita terawih pertama insya Allah. Tapi tetap nunggu pengumuman pemerintah. Jika ada yang mulai Rabu, monggo. Jika memang Kamis, ya monggo. Jika memang Jumat, ya monggo. Tapi saya ngikutin pemerintah. Kalau pemerintah ketok palu malam Kamis, ya terawih. Jadi Musholal Barokah, Al-Islah, saya sampaikan ngikutin pemerintah, Imam Kubro. Seperti itu. Maka kita masuk, kenapa sih kok ada Ramadan? Hakikatnya betapa Allah itu sayang sama umat Nabi Muhammad SAW. Logika begini Pak, maaf Bapak Muhsin dan semuanya, ini kan area sampah ini. Petugas-petugas yang suka ngumpulin sampah dimasukkan ke truk sampah, bajunya kotor apa tidak? Kotor apa tidak? PPSU yang kerja bajunya jelas kotor. Baju yang kotor tadi Pak, baunya nggak enak, kemudian dilipat dimasukkan ke lemari baju yang bersih. Kira-kira pas apa enggak kira-kira itu? Ini logika. Surganya Allah itu wangi, surganya Allah itu indah, dan surga itu Allah tidak akan memasukkan manusia yang masih punya noda dan dosa. Maka filosofinya ketika baju itu kotor, habis ngumpulin sampah, habis bersihin got, atau habis kerja kemana Anda, itu kan dicuci dulu, betul apa tidak? Dibersihkan dulu. Sama Allah sayang sama umat Muhammad. Aku nggak mau umat Muhammad itu masuk ke dalam neraka, dan nggak mungkin surgaku dimasukin oleh umat Muhammad yang masih banyak dosa. Maka aku ciptakan, aku turunkan yang namanya bulan Ramadan untuk membakar, membersihkan kerak-kerak dosa yang ada dalam tubuh manusia. Maka Ramadan itu artinya membakar,
dibakar semua dosa nanti, ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata, dosa telinga, dosa apa, dibakar lewat Ramadan. Setelah bersih, baru nanti Allah akan masukkan ke dalam surganya, karena ujung orang yang puasa adalah la'allakum tattaqun. Innal jannata uiddat lil muttaqin, surga hanya disiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa. Maka Ramadan diturunkan, wajib puasa sesuai ayat yang tadi dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei kamu semua yang beriman. Ini sering disampaikan, yang dipanggil orang yang iman, bukan Islam. Banyak nanti umat Islam tidak puasa. Lihat aja lah di jalan ini, jalan apa namanya Pak RW? Stasiun Angke. Lihat, Kemis puasa, Jumat itu sudah ada yang rokok di jalan nanti ini. Cek saja Pak Cecep, Anda kan penguasa jalan ini toh. Lo nanti sudah ada yang rokok, udah ada yang ngopi pinggir jalan Jumat itu hari kedua. Ini pemerintah nggak ada undang-undang soalnya Pak RW. Bagi warga negara yang melawan aturan agama akan kena sanksi. Ini belum ada aturan pemerintah. Kalau ada aturan pemerintah, Anda yang Islam, Anda ngerokok di jalan, Anda ngopi di jalan, Anda makan di jalan, maka akan kena sanksi oleh pemerintah. Apa sanksinya? Mungkin masuk bui dulu sehari 2 hari, atau mungkin kena denda, bayar ini segala macam. Ini undang-undang belum ada. Undang-undang itu hanya menyampaikan toleransi, hormatilah orang-orang yang beragama atau orang yang menjalankan syariat agama. Tapi kenyataannya umat Islam kita tidak menghormati sesama umat Islam. Lalu mereka yang rokok KTP-nya jelas Islam, tetangganya puasa, sama-sama Islam tapi tidak saling menghormati. Maka lihat nanti di bulan Ramadan banyak warga negara Indonesia yang mencoreng atau mencoret nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sesama muslim nggak saling menghormati, apalagi yang non muslim nanti ujungnya naudzubillahimin. Nah terus kudu bagaimana Ustadz? Yang malam ini disampaikan, hei sedulur kabeh, hei manusia Islam, tolonglah, yang namanya puasa hukumnya wajib. Kalau memang Anda Islam harus puasa, karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, Islam yang iman. Maka jangan hanya Islam KTP-nya saja, tapi perilakunya Islam, iman. Ramadan harus puasa. Mudah-mudahan lewat mimbar kajian malam ini, yang Islam yang wajib puasa, mereka mau menjalankan puasa insya. Kira-kira pertanyaannya, Bapak mau Ramadan senang apa tidak? Senang apa tidak? Saya itu Pak, itu udah bangga banget gitu. Jadi kalau mau maghrib atau maghrib tuh naik motor, itu rasanya kayak ngabuburit Pak Haji. Gimana itu, seneng gitu. Lihat kok suasana itu kan, kalau Ramadan orang keliling cari kolak, cari apa, rasanya senang Pak RW. Saya tuh nanti kalau Ramadan akhir-akhir pengen ketemu Pak RW Pak. Pengen ketemunya pas di Jembatan 5 gitu maksudnya, supaya mampir ke Melati gitu. Iya, ke Melati ngapain Pak Ustadz? BHS. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, Ramadan diturunkan ini salah satu sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, supaya apa? Nggak masuk neraka. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, inni a'taitu nuraini, ini a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadhulum dulumatani. Gini loh, Musa, sini saya kasih tahu. Jadi Nabi Musa itu kalau ngobrol sama Allah kayak kita begini, Pak Aeng. Nabi Musa itu gampang banget komunikasi sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak ngobrol Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bisa langsung
Pak Cecep sudah apa belum? Boro-boro Pak Ustadz. Jangan boro-boro. Wong udah ngaji kok. Kata Ustadz Asep nih, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Saha anu jelma, siapa manusia yang kepingin ngobrol langsung dengan Allah, komunikasi langsung dengan Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Bisa ngobrol sama Allah Pak Cecep. Apa baca Quran? Apalagi nanti Ramadan. Hada sahru Ramadan, syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Musa, saya ini saking sayangnya sama umat Muhammad, saya nggak kepingin umat Muhammad itu nanti mengalami dua kegelapan. Yang dalam kegelapan itu kalau memang gelap gulita akan mengalami siksa yang teramat parah. Saya nggak mau, saya sayang sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja itu ya Rabb? Manurani wa madzulumatani. Oh, Nabi Musa ngejar. Bisa enggak ya Allah dua cahaya untuk umatku Nabi Musa? Bisa enggak ya Allah dua kegelapan itu jangan dialami oleh umatku Nabi Musa alaihi salam? Apa itu dua cahaya dan apa dua kegelapan? Allah menjawab, dua cahaya itu yang pertama nurul Quran, wasani nurul Ramadan. Terus apa dua kegelapan itu? Dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Gini Pak, kita bicara kegelapan di alam kubur. Untuk contoh nih, Pak RW untuk contoh berani nggak Pak RW kira-kira? Jadi Pak RW ini mati Pak ceritanya. Yang sudah kan Pak RW Wawan, ini Pak RW Saifullah di sekarang. Yang namanya mati kan semuanya pasti mati tak? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Ingat Pak RW? Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Teng 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 teng. Nanti malam Senin Anda saksikan di jalur ini Pak dengan Bang Madid. Memang mintanya panitia saya bawa musik, makanya nanti saya bawa musik Pak Haji bareng Bang Madid. Lah kok kemarin di Madinah ketemu? Saya tuh di Madinah Pak Aeng. Udah kesana belum sih? Udah ya. Nah, Pak RW? Belum. Nunggu apa lagi? Duit banyak ya. Insya Allah ya. Nggak bisa Pak ke Madinah, ke Mekah itu harus pakai duit. Pakai insya Allah nggak boleh. Coba Bapak ke bandara naik pesawat. Mau kemana Mas? Mau ke Mekah. Pakai apa? Insya Allah nggak bisa. Bayar pakai duit. Ini saya barusan WA-an itu. Ibu Aisyah baru turun di Madinah. Bawa jamaah lagi. Insya Allah saya salam ke salam Ibu Aisyah, sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru mendarat di Madinah pimpinan tur kami yang dulu bawa Pak Haji itu, yang kemarin umroh, sekarang umroh lagi. Masya Allah. Beliau akan menyampaikan salam saya ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni, kata Nabi. Salawatlah kepadaku karena salawatmu itu nyampe. Pak Muhsin salawat Nabi tahu, walaupun sampean belum ke sono Nabi tahu. Pak, siapa jenenge aku lali? Pak Suheri. Sampean sholawat lo Nabi itu tahu. Itu sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gak pakai Sayyidina ya nggak apa-apa. Pak Cecep boleh. Gak pakai Sayyidina lah boleh. Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam Pak, malam tuh saya itu makan malam di hotel Madinah itu telat. Saya makan udah selesai, saya ngopi Pak.
Depan saya kok ada orang duduk. Enggak tanya Bang Madit itu. Cuma pakai peci biasa gitu. Bapak dari mana? Jakarta. Sampai kapan? Tadi jam 4. Bapak jamaah? Enggak. Saya liatin, abang Bang Madit ya? Saya bilang gitu. Iya. Langsung saya kasih video. Besok kita ceramah bareng tanggal 19 ya. Oh iya, ngobrol. Kita bikin vlog. Saya bikin YouTube jadinya. Di besok bareng tanggal 19 di jalan sini Pak. Nonton saja. Saya bawa musik Pak nanti Pak. Mau ngaji, mau nyanyi, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Hukumnya apa? Jangan tanya hukum Pak. Kalau tanya hukum, masa dibegini makan-makan begini? Gitu. Wes, nggak usah tanya hukum. Yang penting pesan sampai. Apa pesan sampai? Ramadan orang Islam wajib puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, ingat mati. Pak RW, saya semuanya ini pasti mati. Pasti itu. Hanya siapa duluan saya nggak tahu. Yang pasti yang udah duluan Pak RW Wawan Sofwan. Pasti. Ketika nanti mati Pak, dalam konteks fikih dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Oh, tanah digali, mayitnya dimasukkan, kemudian ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah. Kira-kira gelap apa tidak? Gelap apa tidak? Ketika gelap gulita itu loh, nanti malaikat mungkar nakir datang. Allah nggak pengen saya sayang sama umat Muhammad, jangan sampai di alam kubur ngalami gelap gulita. Takut nanti orang itu makam akan disempitkan dan segala macamnya. Allah nggak mau. Pokoknya aku sayang sama Nabi Muhammad, aku sayang juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka supaya nggak ngalami kegelapan seperti itu, Musa, umat Muhammad ketika masih hidup, aku bawain lampu. Apa lampu itu? Yang pertama mereknya namanya Al-Quran. Quran yang dibaca Ustadz Komarudin tadi dengan membaca surat Al-Isra ayat 1, ayat 2, kemudian ayat-ayat yang lainnya, yang seperti itu loh menyebabkan nanti di alam kubur kita akan terang benderang seperti ini, insya. Maka Quran yang kayak apa? Yang 4 hal: dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Hafal apa belum ini? Quran yang akan nyala nanti di alam kubur. Kita di alam kubur nggak akan ada gelap gulita. Maka malaikat mungkar nakir datang Pak. Ketika datangnya laksana gempa bumi, kita terang seperti ini. Kenal dengan malaikat. Assalamualaikum Pak RW. Gitu Pak. Ya RW yang mana Kak? Assalamualaikum. Kenal kita, terang, nggak takut, nggak bingung. Karena apa? Kita sudah membawa lampu mereknya Al-Quran. Tapi Quran yang diapain? Dibaca. Ini pertanyaannya, suka baca Quran apa enggak ini masalah? Quran ini diwoco Mas. Ya minimal malam Jumat datang ke musola Al-Barokah. Saya kadang lewat, yang mimpin Pak Kiai Muhsin, Al-Fatihah, Al-Fatihah, kan keren gitu loh Pak. Minimal baca itu, maksimal di rumah baca Quran, kemudian dipahami dengan bahasa Indonesia, kemudian dihayati. Kalau nggak mampu datang di majelis taklim ngaji. Nah ini kita besok akan mengamalkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pas pengumuman dari pemerintah wajib puasa, siangnya pada puasa. Itu namanya membaca, memahami, menghayati, kemudian mengamalkan Al-Quran. Orang yang seperti inilah di alam kubur tidak akan gelap gulita, insya. Makanya ini orang-orang yang pada masih hidup, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Ini dulu kalau saya nyampe Pak RW Wawan ngapalin loh itu Pak. Kata Pak RW, Pak Ustadz besok kita sawer bareng ya mbahmu gitu. Loh sekarang kita boleh bangga-bangga, gagah, rapi. Ustadz pakai jas, pakai sarung,
pakai apa? Selama ini kita baik, hebat, ibu-ibu pakai emas, pakai muslim semuanya, silahkan. Tapi nanti kalau sudah mati, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Oh, kemarin sore saya latihan Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo artinya apa? Allah nggak kepingin umat Muhammad ini ngalamin kegelapan, maka dikasih yang namanya Al-Qur'an. Ustaz tanya, Al-Quran itu apa sih? Halo? Minum susu. Quran itu, ya kalau jawab santai ya, Quran adalah hidayah. Quran pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran itu pedoman hidup. Maka kalau ingin selamat, ikutin Al-Quran. Quran itu bahasa Arab, kita nggak ngerti, makanya harus ngaji. Ya begini, makanya diadakan acara seremonial ruahan menyambut Ramadan. Tapi kalau sudah ngomong kematian, saya lanjutkan lagunya. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Akan datang kematian itu. Apakah Muslihin dulu atau Pak Cecep dulu? Terserah. Ya pantasnya sih Pak Cecep. Yang pantas. Tapi kan kematian nggak bicara pantas. Bisa yang muda duluan, ya bisa saya dulu. Atau Haji Karno, jangan. Kalau Haji Karno jangan, masih dibutuhkan orang banyak. Ya saya juga masih, berarti jangan juga ya. Satu. Kedua, Musa, saya nggak kepingin umat Muhammad ngalamin kegelapan di yaumul kiamah. Ini sering kita bahas ketika nanti bangkit dari alam kubur. Masya Allah, itu matahari ararowo, rembulan ora-ono, bintang tidak ada, bangkit manusia. Pak Cecep dibangunin, Pak RW dibangunin, Pak Aeng dibangunin, saya bangun, itu nggak kelihatan apa-apa. Tabrak sana, tabrak sini, digiring oleh malaikat ke padang mahsyar. Allah nggak kepingin umat Muhammad seperti itu. Allah nggak kepingin umat Muhammad gelap gulita, tabrak sana, tabrak sini. Maka Allah berikan cahaya yang kedua. Apa cahaya itu? Nurul Ramadan. Dikasihlah bulan Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan yang kaya apa yang akan nyala? Tadi awal sudah dibahas. Ramadan yang memang orang Islam mau menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat 5 waktu, dan ibadah sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Walaupun dia Islam, tapi tidak menjalankan ibadah puasa, tidak menjalankan sholat 5 waktu, hanya senang-senang saja pada Ramadan. Apalagi kalau pedagang hanya senang peningkatan omset pembeliannya, tapi tidak menjalankan syariat Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya Ramadan. Na'udzubillahi min. Maka ini malam disampaikan, yuk ini Ramadan akan datang. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta anak cucu kita, tetangga kita mau menjalankan ibadah bulan Ramadan. Kebanggaan kita diantaranya adalah ngikutin doa yang dianjurkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai Ramadan dan bisa menjalankan ibadah di dalamnya. Amin ya Rabbal. Saya tutup dengan cerita begini. Cerita ini tentu saya bangga mengulang-ulanginya. Tapi mengulangnya ini, saya ada satu riwayat orang non muslim saja menghormati Ramadan
dikasih hidayah masuk Islam, dosanya diampuni. Nah ini nanti umat Islam, makanya tolong, jikapun Anda dadanya belum terbuka untuk puasa, hormatilah umat Islam yang puasa. Di channel YouTube saya sebelumnya saya menyampaikan dulu, Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Itu disalahkan oleh Pak Cecep. Beneran itu? Nah ya saya ulangi ya, orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Disalahkan oleh Pak Cecep. Bukannya kebalik Pak Ustadz, gitu kan? Harusnya orang yang tidak puasa menghormati orang yang puasa. Tapi ini kenyataan. Kenyataan Pak RW. Contoh, di gang kita, ini banyak teman-teman akrab kita nggak puasa. Ngerokok, ngopi. Banyak. Ya kan, banyak. Loh kita ini loh Pak, kita puasa. Mau lewat nggak enak. Nggak enak sama mereka yang sedang ngerokok sama ngopi. Akhirnya kita ngalah Pak. Cari gang yang lain. Betul apa tidak? Berarti itu yang menghormati siapa? Orang puasa menghormati orang yang tidak. Yang goblok siapa itu? Yang goblok ya dua-duanya. Gitu. Ini kenyataan. Maka kalimatnya Pak Menteri dulu itu yang nggak salah. Tapi ketika dia ngomong disalahkan itu Pak, saya sendiri sama Pak. Lewat gang yang teman-teman pada ngerokok ngopi. Kalau ada ustadz kan nggak enak. Ada ustadz kan seperti itu. Akhirnya saya ngalah Pak, minggir cari gang yang lain. Itu kan orang puasa menghormati orang yang tidak. Nah ini maka momen ngaji kali ini saya sampaikan, tolong, hai Anda umat Islam yang tidak puasa. Contoh kayak cerita ini loh. Ini kan ada orang agama Majusi menyembah api. Anaknya itu bulan Ramadan makan roti di jalan Pak RW, di gang. Sementara kala itu orang pada puasa. Anaknya pulang dicubitin, digebukin. Nak, kenapa kamu nggak menghormati umat Islam yang puasa? Nak, mereka nahan lapar, nahan haus. Malah kamu pamer makan roti. Ibu nggak suka anak ditabukin sampai anaknya nangis. Itu banyak orang non-muslim. Betapa sosial masyarakat horizontal, asah, asih, dan asuh saling menghormati. Non-muslim saja menghormati umat Islam yang puasa. Tapi kenapa mentalitas sekarang umat Islam sesama muslim tapi tidak menghormati sesama umat Islam? Naudzubillahimin. Maka ini malam disampaikan, tolong, silakan Anda yang memang tidak puasa, tapi di dalam rumah ngerokok ngopi silahkan, saya nggak perintah, wong Anda nggak mau. Tapi biar orang yang puasa tidak melihat, supaya orang yang puasa tidak nelen ludah. Coba Pak, lagi puasa sebelah ngerokok sama ngopi, kan Pak Cecep gitu kan Pak? Iya kan? Oh, Masya Allah, kan gitu. Akhirnya apa? Wanita ini tadi loh, ketika akan meninggal dunia ada kalimat, hei malaikat Israel, jangan sampai dicabut nyawanya sebelum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bitaqdimi syahr Ramadan, barokah menghormati bulan Ramadan. Pesan ini saya sampaikan, hei kepada seluruh umat Islam yang Anda dadanya belum terbuka. Ketika Anda memang tidak puasa, ngerokok, ngopi, makan di jalan, tolonglah toleransi, tongolkan kembali di tahun ini. Silakan Anda memang belum mau puasa, ngerokok, ngopinya di rumah, hormati umat Islam yang sedang puasa. Tapi kami himbau lewat ayat Al-Quran, ayolah kalau memang Islam, wajib bagi Anda untuk puasa. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan dengan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu. Terakhir, ya saya juga mohon maaf ketika kita kenal sana kemari banyak tutur kata kurang sopan, tingkah laku kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, mari kita doa bersama, diistighfari. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah mengampuni dosa kita, sehingga ketika sudah diampuni vertikal dan horizontalnya, ibadah jadi lebih ringan. Bersama istighfar, astaghfirullah rabbal astaghfirullah
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, tetapkan iman Islam dan iman kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, mampukan kami menjalankan perintah-Mu dan menjadi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah, putra kami soleh dan solehah, lancarkan usaha kami ya Allah untuk sarana dan prasarana ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sampaikan ibadah Ramadan ya Allah, mampukan ibadah puasa di dalamnya ya Allah, dan kewajiban-kewajiban yang lain ya Allah, sunnah-sunnah yang mampu menjalankan ibadah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan negara kami Indonesia aman, nyaman dan damai ya Allah. Ya Allah jauhkan sifat kami iri, dengki dan sombong, buang jauh ya Allah. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana astaghfirullah minna khataaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, tutur kata kurang sopan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.